kualitas bambu wulungnya itu ya Mas. Jadi wulung itu kita ya kalau wulung itu kan sama dengan hitam pekat ya. Kalau melihat wulungnya itu kenapa? Itu estetiknya masuk Mas. Beda dengan bambu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Lur. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Karena Riko pun hari ini lagi seneng banget mau ketemu dengan pelaku UMKM yang ada di daerah Slawi, Kabupaten Tegal. Jadi pas jalan tadi dari jalan raya menuju masuk gang ini banyak sekali rumah-rumah yang di depannya itu ada semacam apa ya, bambu yang sudah dibersihkan, mau dibikin sesuatu bahan. Jadi ini kampung yang memproduksi berbagai kerajinan dari bahan baku bambu, dan bambunya adalah bambu wulung. Nah, bambu wulung itu apa nanti kita, atau bambu petung juga ya di sini kalau tidak salah. Kalau salah dikoreksi ya. Oke, kita ada di Kabupaten Tegal dan Riko kali ini bersama dengan tim UMKM Sentral Arta bakal ketemu dengan para pengrajin dari bahan baku bambu. Terima kasih buat yang sudah support, terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share linknya. Pokoknya ramandek senajan petangnya salam. Yuk. Sekarang Riko sudah berada di apa disebutannya ya? Ya, bambu wulung. Bambu. Anyaman bambu. Di tempat untuk penganyaman bambu ya, dan ini adalah bambu wulung. Sudah ketemu dengan salah satu pengrajin namanya Mas Hendy ya Mas ya? Ya. Mas Hendy. Oke, tadi di opening Riko bilang bambu petung, tapi yang betul adalah bambu wulung. Mas, bambu wulung itu ciri-cirinya apa Mas? Ya, kalau wulung itu warnanya hitam ya. Hitam kayak gini. Warna hitam? Iya. Oke, jadi yang biasa kan hijau atau kuning gitu ya Mas. Nah ini berarti diambil apanya aja nih Mas? Itu pemil kulit sama pindon, itu namanya pindon dagingnya. Daging, terus ya, bagian lagi ada yang dibuang nih kayaknya ya, belakangnya. Kalau ini buat kayu bakar. Oh, ini buat ini bagian yang paling belakang ya? Iya. Oh, ini bagian ini buat kayu bakar. Nanti kan ada yang beli sih, ada yang pesan beli. Iya. Nah, antara bagian ini kulit, terus kalau dagingnya dibikin apa biasanya Mas? Dagingnya itu buat anyaman, bagian yang putih sih. Oh, ini kan kalau kulitnya itu di luarnya ya. Ini warna putihnya. Kadang-kadang ya kalau dicat ya ini dicat warna biru atau warna hitam, tergantung pesanan sih. Tergantung pesanan. Di sini biasanya bikin apa aja? Di sini khusus buat ini aja, keripik pian aja. Oh, ini ya, yang belakang ya? Iya. Keripik pian itu berarti Eternit ya? Iya. Eternit ini. Atap lah. Iya, atapnya yang di dalam rumah. Iya. Ini berarti kan namanya proses ngiras ya Mas? Iya, ngirat. Ngirat ya? Iya. Setelah ngirat ini biasanya apa Mas? Nanti kalau nyirat itu kan dibesut toh, dibesut, ditipisin gitu. Kalau udah nanti dijemur, jemur biar kering. Oh, dijemur dulu? Iya, jemur. Biasanya berapa lama Mas jemurnya? 1 hari paling kan. 1 hari, setelah kering? Setelah kering baru dianyam. Dianyam? Iya. Ini ada berapa jenis Mas nanti kalau anyam? Biasanya pesanan ada? Itu ada berapa? Ada kembang, polos, sama cat. Oh, dicat. Iya. Biasanya catnya warnanya request juga. Tergantung request sih ya. Kadang biru, hitam. Yang dominan itu hitam sama biru. Itu. Kadang itu berarti yang polos itu yang cuman di. Iya, ini pindon. Oh. Jadi kan ini kan dicat toh.
Dicat tetap pakai dicat warna. ya nanti Iya, ya? dicat. Oke, dari Mas Hendy kita udah tahu bagaimana cara proses, sebelumnya juga bahan-bahannya. Kenapa juga milihnya bambu wulung ya Mas ya? Iya. Dan ini juga dari daerah Bumiayu ternyata, bukan sembarang bambu. Oke, tentu saja hasilnya akan sangat cantik, sangat bagus, dan ini sebagai barang yang sekarang mungkin sudah tidak banyak juga di pasaran karena produksinya harus pesan ya Mas ya? Iya. Sudah tidak seperti zaman dulu. Oke, nanti kita akan tahu produksi apa saja, bisa dijadikan apa saja dari bambu wulung ini, dan bagaimana cara pemesanannya. Nanti kita akan ketemu dengan narasumber yang lain. Terima kasih Mas Hendy. Nanti kita ketemu lagi ya Mas ya. Tetap di UMKM Sentral Arta Pakar Mandek, Senajan Watangnya Suara. Lur, masih di UMKM Sentral Arta Pakar Mandek, Senajan Watangnya Suara. Kalau di sesi sebelumnya kita ketemu dengan Mas Hendy, di mana Mas Hendy dan teman-teman yang di sana memang di proses produksinya. Betul. Dan kali ini kita ketemu dengan Mas Indra. Nama lengkapnya siapa nih Mas? Indra Eravani. Mas Indra Eravani ini nama produknya adalah Bambu wulung art. bambu wulung art ya. Kenapa Mas namanya bambu wulung art? Jadi kalau melihat filosofi ya, kenapa saya namakan produknya itu ya apa sih, produk merek ya? Kalau kita namanya hak merek ya. Bambu wulung art. Karena dari dulu saya itu kebanyakan memakai bahannya itu dari bambu wulung yang hitam. Karena bambu itu mempunyai banyak apa jenis ya. Jenis ada bambu hitam itu namanya bambu wulung, terus bambu apus atau tali yang hijau itu, terus bambu petung yang besar, terus yang bambu kuning itu namanya kadang kalau orang-orang itu bambu cendani ya, bambu pringgading ya. Pringgading. Ya itu. Kalau di sini itu rata-rata memakainya bambu hitam. Nah, dari filosofi tersebut ya saya ambil. Ternyata ada namanya, ya kan? Namanya bambu wulung. Nah, kalau nasionalnya namanya bambu hitam biasanya rata-rata nyebutnya. Ya, itulah ya awal muasalnya. Di situ saya tetapkan sebagai produk ya, produk saya sendiri namanya bambu wulung art. Ya. Art itu seni berarti ya? Seni, tadi segala seni. Tapi boleh tahu Mas, alasan kenapa Mas Indra milih wulung ya? Ya. Jadi di kualitas bambu wulungnya itu ya Mas. Jadi wulung itu kita ya kalau wulung itu kan sama dengan hitam pekat ya. Kalau melihat wulungnya itu kenapa? Itu estetiknya masuk Mas. Beda dengan bambu yang lain. Kalau wulung itu ketika dipernis ya otomatis mengkilap. Nah, dan tidak bisa dipadukan dengan bambu-bambu yang lain. Gitu. Iya. Nah, terus juga kelebihannya. Kelebihannya di bambu wulung itu satu, ya kan, tahan rayap. Oh, tahan rayap. Iya, tahan rayap. Jadi rayap itu kebanyakan dia ndak doyan. Terus hama yang kecil-kecil itu lebih kuat di bambu wulungnya. Beda dengan bambu yang lain kayak tali dan lain-lain. Itu gampang melepes itu ya. Iya, betul. Terus juga tahan air dan tahan panas. Gitu. Berarti memang banyak sekali keunggulan dibanding bambu yang lain. Sehingga memilih bambu hitam atau wulung ini sebagai bahan baku ya. Itu bahan bakunya kabarnya bukan dari Tegal ya Mas ya? Sekarang yang bagus. Kita ada 3 lokasi sebenarnya mengambil dari bahan bakunya. Itu yang rutin itu dari Bumiayu, Brebes dan sekitarnya, Salem, Bumiayu, bahkan sampai ke Purwokerto ya, daerah situlah. Karena di situ kan hawanya itu udaranya masih dingin, jadi bambunya itu bagus-bagus, membentuknya bagus. Terus yang kedua Bumi Jawa di kaki Gunung Slamet itu. Nah itu jadi hitamnya, coraknya itu beda dengan daerah yang lain. Jadi lebih pekat itu di daerah ya ke selatan ke barat lah, daerah Bumiayu. Kalau kita sini Bumi Jawa itu
kadang beda hasilnya. Oh, Jadi makanya kita lebih banyaknya di daerah Bumiayu. Bumiayunya malah. Mas, kalau Mas Indra sudah berapa lama Mas menekuni untuk kerajinan dari bambu hitam atau wulung ini? Ini kalau kita menggeluti ya, kalau saya sendiri nih, itu sebenarnya di desa ini dari dulu Mas, dari zaman saya sebelum lahir sudah ada. Oh, di Duku Salam ini memang kampung kerajinan Iya, bambu. industri bambu. Oke. Ya, anyaman lah. Nah, itu sebelum lahir saya sudah ada lah. Saya dari kecil pun sudah belajar. Nah, belajar sampai bisa sampai nganyam dan lain-lain. Nah, ini saya meneruskan di generasi keempat. Generasi keempat. Ya, saya konsep kembali ulang, modernisasi lah ya. Iya, Kita kembangkan secara modern, Iya. modern lah, jangan yang ini terus ya kan, yang monoton lah. Itu di 2014. 2014. Iya. Bedanya yang dulu sama yang sekarang apa yang ditampilkan oleh Mas Ya. Indra dan Bambu Wulung Art ini? Kalau dulu itu kita hanya memproduksi dua, Apa itu Mas? anyaman sama tirai. Tirai. Tirai dari bambu itu loh. Oh, yang untuk nahan panas dan hujan itu ya? Betul. Terus anyamannya untuk bilik ataupun plafon rumah. Hanya itu dulu? Iya, dua, hanya Oke. dua. Nah, terus semenjak di 2014 saya googling ya kan, Iya. belajar di apa media, oh ternyata bambu ini diproduksi bisa semua ya kan, dari alat rumah tangga, souvenir, bahkan aksesoris yang lainnya. Oke. Ya kan. Itu dari ya apa namanya ya, untuk kayak konstruksi ya, konstruksi bambu seperti kayak gazebo. Oh, bisa juga Mas? Bisa Oke. itu. Berarti ada berapa macam Mas saat ini yang atau menjadi best sellernya dari Mas Indra dan Bambu Wulung Art? Berarti awal di sebelumnya ya, sebelum 2014 itu hanya dua, dari anyaman sama tirai. Lah, ini semenjak 2014 ke depan itu banyak sekali Mas, sudah tak aplikasikan. Oke, Ya kan, inovasi, sudah tak produksi secara ya massal ataupun ya banyak lah. Itu terutama dari apa namanya, alat rumah tangga. Ini misal ini ya? Itu rantang bambu. Nah, ini kegunaannya untuk tempat makanan ataupun tempat kue. Oke. Nah, terus besek, Mas. Besek? Ya, besek itu untuk biasanya untuk hajatan ya. Ya, besek bambu. Terus apa? Lampion. Lampion untuk lampu? Iya, lampion bambu. Itu kayak aksesoris, biasanya dipakai untuk kafe-kafe ataupun rumahan. Terus ya tumbler. Oke, Ya, tumbler. yang untuk minum itu. Itu bisa Mas dari bambu? Bisa, tapi kita apa kolaborasi ya. Itu di dalamnya pakai Trymos. Oh, tetap pakai aluminium itu ya? Dari depannya itu hanya bambu di ya grafit ya, digambar. gitu. Terus gelas bambu, terus ini ada pot ya, ini vas bunga ini. Oh, ini vas bunga juga dari bambu bisa itu. Oh, Itu vas bunga. vas bunga. Terus juga ya apa sih? Banyak sih sebenarnya, kayak kursi bambu. Aplikasinya banyak ya? Banyak. Termasuk ini tadi gazebo Mas? Ya, ini gazebo. Gazebo ya, nama ininya saung ya, Saung. Saung untuk ya di rumah, pelataran ataupun biasanya yang banyak itu untuk kafe-kafe Mas. Kafe. Iya. Kalau peralatan rumah tangga atau alat-alat yang biasa digunakan kayak gini, tudung makanan ya, tudung Iya. saji, itu harga mulai berapa Mas? Ini dari angka 200.000 sampai 50.000, tergantung volume ukuran, Oh gitu. besar kecil. Kalau untuk kayak besek kayak itu tuh itu murah, itu paling 3.000. 3.000 per piece-nya. Ya, per piece. Satu 3.000. tangkep itu Iya, ya. itu 2.000. Tinggal nanti berapa pesennya gitu ya. Betul. Kalau gazebo sendiri Mas ini ya, Gazebo itu di angka mulai di berapa? angka ukuran 2x2 itu sekitar 5 juta. Mulai dari 5 juta. 5 juta sampai ya kadang sampai 10 juta, ya tergantung ukuran. Tergantung ukuran dan mungkin model-model yang diinginkan Betul, pengaruh juga ya. variasinya kadang Variasi. permintaan dari customer ya, itu kan sesuai yang diinginkan mereka. Oke. Ini kan produksinya cukup banyak ya Mas. Produknya cukup banyak. Ini kalau masyarakat calon customer pengen melihat,
Ini bisa lihat di mana aja Mas produksi jenengan. Nah, untuk melihat produksi ya, jadi katalog ya. Iya, ya, katalognya kata lainnya dari itu mana? katalog itu bisa melalui IG. Instagram, Ya, nama Instagram Instagramnya apa? namanya Bambu Wulung Art. Bambu Wulung Art. Art. Oke. Terus di Facebook juga ya ada namanya Bambu Wulung Art. Oke. Terus di Google Bisnis ya silakan kalau mau penasaran di Google Bisnis itu lengkap. Ya cek aja Bambu Wulung Art itu nanti keluar semua dari berbagai produk sampai dengan apa cara produksi sampai dengan apa alamatnya juga ada semua Ada di situ. situ. Kalau ada customer juga atau calon customer pengen membeli ini, haruskah datang ke sini atau ada marketplace, dan juga cara pembayarannya seperti apa Mas? Nah, bisa kita langsung survei ya kan, kadang ke tempat produksi gitu ya. ketemu di tempat produksi ataupun melalui katalog di kontak ya, di situ kan ada kontak semua dari IG, Facebook sampai Google Bisnis itu ada kontak saya. Jadi bisa melihat di katalog. Lah terus pembayaran. Pembayaran kita mempunyai ya dua pembayaran ya, dua transaksi ya, melalui tunai bisa, non tunai juga bisa. Oke, jadi mempermudah ya. Betul. Apa namanya customer ini untuk melakukan transaksi. Betul Jadi sekali. nomornya boleh disebutin nggak Mas? Nomor WhatsApp-nya mungkin? Boleh. Berapa ini Mas? Ya, nomor untuk ya cara pemesanan ya. Ya, pemesanan. Itu di 0857 4079 5471. Di sini. Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Iya. Kendala ya, atau bukan kendala, tantangan dalam mengembangkan usaha ini kan dari segi pengrajin, mungkin sekarang zamannya sudah beda ya. Betul. Pasti pengrajinnya kami lihat tadi juga sudah cukup ada yang Tua. berumur ya. Ini kan regenerasi untuk Betul. pengrajinnya, tantangannya seperti apa, kemudian dari bahan baku dan pemasarannya seperti apa Mas? Jadi untuk tantangan ya di era zaman sekarang ya, era digital itu satu persaingan harga. Itu persaingan harga. Itu jadi kita harus optimal ya dalam hal kualitas ya, terus pemasaran, manajemen sampai di angka grade-grade harga agar kita itu selalu seimbang ya dengan harga yang lain ya kan. Di sana jual murah, oke kita menurunkan. Jadi kejar-kejaran di harga. Nah, terus yang kedua itu regenerasi untuk kayak karyawan ya. Ya, karyawan yang dulu memang banyak ya, sekarang sudah kita ya berjalan di zaman era digital semua ya. Jadi untuk merekrut, menggerakkan kembali kita kadang ya sering memotivasi mereka ya untuk bangkit kembali yang muda-mudi loh Mas. Iya. Ya karena sementara ini karena sudah berjalan ya, kita ya hampir berpuluh-puluh tahun ya. Jadi regenerasi yang dulunya ahli sudah meninggal, ganti itu. Jadi yang saya hadapi tantangannya itu kekurangan tenaga. Ya sampai Kalau bahan sekarang. baku nggak ada kendala ya Mas? Kalau bahan baku nggak ada. Nggak ada kendala. Oke. Aman. Kalau untuk display produk Mas, selain di katalog tadi ya, adakah showroom atau di mana yang bisa calon customer ini melihat langsung gitu? Nah, kalau ingin melihat langsung ya kita ada tempat produksi ya, workshop namanya. Workshop namanya itu ya, silahkan datang saja di Desa Duku Salam di RT 2 RW 5 Blok Tengah ya, itu ya. Kalau mau melihat hasil produk-produk dari Bambu Wulung Art ya silahkan datang langsung saja. Biasanya menyebut nama siapa Mas? Indra gitu aja Ya, atau gimana? kalau ya sebut saja ya, misal bingung tanya-tanya sebut saja Indra Bambu Wulung Art gitu. Nanti orang paham semua di Duku ya, Tengah ini ya. Ya hampir paham semua lah, Duku Salam Blok Tengah. Blok Tengah Iya. ya. Oke. Mas Indra, terima kasih banyak Mas buat informasinya. Tentu saja UMKM Sentral Arta berharap untuk produksi ini terus berkelanjutan ya. Amin, dan amin, amin, berkembang amin. serta maju sebagai bahan yang ramah lingkungan. Baik, Ini betul. kan ramah lingkungan ya. Jadi Iya. salah satu yang mungkin harus kita pertimbangkan juga untuk menjadi alat-alat bukan hanya sebagai pajangan, Betul. tapi juga sebagai alat dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Betul, kayak kebutuhan pokok. Iya betul sih. Sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Ya, sudah diberikan kesempatan dan informasinya. Dan Lur, hanya sampai di sini jalan-jalan kita di Duku Salam Slawi Kabupaten Tegal, ketemu dengan salah satu
masih anak muda nih terhitung. Mas Indra ini dengan produksinya Bambu Wulung Art. Terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Dan kita persilakan buat teman-teman UMKM yang ingin diliput, kita bantu untuk bikin promosinya karena semuanya gratis ya Mas ya. Gratis. Iya, saya nggak minta biaya nih. Jadi silakan nanti tayang di YouTube UMKM Sentral Arta. Terima kasih UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.